wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa'i wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa. Likulli saqamin wada. Rahmatan wa syifa. Fi sirri wal jila. Wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama amma ba'du. Ayuhas sadati sadatina al-a'izza al-fudala. Yang saya hormati, yang wajib saya cintai, para habaib dan para ulama. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, khususnya akhina fillah Al-Habib Umar Al-Hamid wa akhina Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Semoga Allah Ta'ala menjadikan orang-orang seperti beliau semakin banyak di bumi pertiwi ini. Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan peringatan ke-70 tahun Republik Indonesia ini, saya telah teringat pada waktu saya belajar kepada guru saya. Beliau kalau makan itu selalu pakaiannya rapi. Lama-lama saya sebagai anak murid tertarik. Ya Syekhi, ajarkanlah kepada kami adabnya orang makan. Dijawab oleh Ustadzina, ya Habib, saya berpakaian baik demikian ini bukan menghormat nasi, bukan menghormati air. Air makhluk, nasi makhluk, sarana untuk mencari kenyang dan sarana mencari pelepas dahaga. Barang siapa sampai mempunyai i'tiqad kalau tidak makan mati atau nasi mengenyangkan adalah syirik. Tidak usah jauh-jauh kalau mencari kesyirikan, dalam makan saja bisa membawa kepada kita kepada kesyirikan. Ingatlah ya waladi, wahai anakku, setiap aku makan ada nasi umpamanya yang jatuh, pasti saya ambil. Selagi tidak madharat. Dan ingatlah, kita makan ini pakai cuci tangan, pakai bismillah, tidak lain menghargai kepada yang memberikan rezeki. Dengan pakaian baik ini, dengan pakaian yang rapi ini, karena bukan menghormat nasi, bukan menghormat air, tapi menghormati kepada si pemberi rezeki. Kalau sudah mampu menghormati kepada pemberi rezeki, apa yang tumbuh? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan masih bisa merasakan pahit asin getirnya. Mata masih bisa melihat dengan apa yang kita makan. Dan ingat, sebutir nasi ini kita ambil, ketika kita makan jatuh bisa menunjukkan kesombongan. Siapa saya? Siapa aku? Karena apa? Karena satu butir nasi kita menganggap enteng. Nasi banyak, kenapa satu butir kamu ambil? Kan kamu baru panen, kamu punya uang. Tapi pertanyaan guru saya tidak tanya kamu habis panen ataupun kamu punya uang. Mampukah sebutir nasi ini kamu menciptakan? Jangan sombong kalian.
Ini pertanyaan. Baru satu butir nasi. Bagaimana republik ini, bangsa ini? Satu butir nasi saja begitu. Yang pertama, tangan banyak ikut yang andil. Dari mulai yang mencangkul, sampai tebar, tandur, sampai matun, merabuk, ngasih air. Bukan tangan satu yang ikut andil, dari sebutir nasi. Sampai menjadi beras. Sampai menjadi nasi. Apinya, kompornya, airnya, periuknya, manusianya ikut andil besar untuk bisa menyuguhkan nasi tersebut. Saya kira kalau setiap manusia ketika makan, kita ingat jerih payah orang tua, tidak usah jauh-jauh dahulu. Bagaimana ibu bapakkah kita? Kepala buat kaki demi siapa? Demi anak-anaknya. Untuk regenerasi. Penerus. Yang tidak memalukan kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Sadar. Saya sudah terlalu bodoh, sekolahan tidak sampai. Satu-satunya harapan adalah anak-anaknya yang didambakan. Lalu kalau kita menjadi anak yang tidak benar, apakah begitu balasan seorang anak kepada para sesepuh kita, para orang tua kita? Begitu juga kita selaku bangsa, apakah begitu pembalasan kepada peneluhur, pada pelaku perjuangan tersebut? Ini satu contoh. Itu baru sebutir nasi. Kalau kita melihat yang enteng-enteng aja, tidak tinggi-tinggi lah. Waktunya sudah malam masalahnya. Kita ziarah ke Sunan Ampel, saya tidak mau tahu itu masalah pro dan kontra. Masih ada saja ribut saja. Talqin, tahlil, maulud, manakib rame. Nanti pilihan rame. Beda toplosan rame. Habib sama Habib tidak akur. Kiai sama Kiai tidak akur. Ustadz sama Ustadz tidak akur. Bangsa lain sudah membuat persenjataan yang luar biasa. Dari alat tempur dan lain sebagainya. Kita ketinggalan. Betul? Betul. Satu contoh. Belum pesawat. Dari pesawat tempur, darat, tank, laut dan sebagainya. Kita ketinggalan. Yang ada produksi. Tuding sana, tuding sini. Ini anti talqin, ini cepat mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Kita terlena bubuk oleh begitu dan begitu. Lihat mata sampai kapan? Malu mestinya. Belum yang lain-lain. Alat kedokteran. Sampai tablet, sampai kapsulnya. Kita ketinggalan. Sampai pertanian kita pun ketinggalan. Justru tanah kita ini subur, makmur. Luar biasa, hijau. Tapi kefanatikan merasa handar bininya melentur nasionalismenya. Buktinya apa, Bib? Buktinya gampang. Kita yang capek apa segala apa yang ada di Indonesia. Yang nanam kita, yang rabuk kita apa. Tetap saja bukan kita tidak bangga kalau menamakan jambu Indonesia. Justru jambu Bangkok. Malu. Malu kagak? Diulang saja malunya terus tapi tidak ada realisasi. Duren Bangkok. Masya Allah, itu kalau iklan bayarnya mahal TV. Tiap detik itu berapa? Miliar. Kita ngiklankan maaf saja, punya orang lain tanpa bayaran. Jambu Bangkok, lele Bangkok, duren Bangkok, ya salam.
Masya Allah. Mestinya kita tanah bumi loh jinawi begini harus mempunyai kebanggaan. Rasulullah menanamkan hubbul Arab salatun, kecintaan kepada dunia Arab 3 perkara. Li'anil Arabi, yang pertama, saya adalah bangsa Arab, memberikan contoh untuk kita semuanya. Harusnya ketika kita menyatakan saya adalah bangsa Indonesia, saya bangga menjadi anak Indonesia, saya bangga menjadi bangsa Indonesia, harus tertanam mestinya. Wenak, kemana itu? Isinya apa? Belempem. Nyebut Indonesia, Indonesia. Gitu mau perang. La haula wala quwata illa billah. Tuh lihat habaib-habaib itu enak, coba ditiru. Ahlan sahlan min anal Attas, wah tegas datuknya di sini. Anal Idrus, ana bin Yahya, ana Sekko. Coba dengan datuknya dia bangga, apalagi kepada tanah airnya Rasulullah SAW. Mestinya saya orang Indonesia, bukan kebetulan jadi bangsa Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Gengsi di luar negeri. What you come from? Dari mana panjenengan? Dijawab, saya kebetulan dilahirkan di Indonesia. Plak, gitu aja itu. Mestinya bangga menyebut Indo. Belempem tuh kalau udah digetak. Penyakit itu. Mana mungkin kalian akan maju karena tidak mempunyai kefanatikan. Loh. Harusnya tertanam kefanatikan ini. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kami. Coba, ini melentur semuanya. Kita ketinggalan dalam dunia pertanian. Coba kalau kita fanatik. Jambu Indonesia, durian Indonesia, lele Indonesia. Hargai apa yang lahir dari bumi pertiwi ini. Sekalipun pisangnya bengkong. Tidak lurus. Jangan salah tafsir. Ya, kebiasaan ini. Sudah terlatih pengajian begini, ya tipenya begini. Tidak pernah serius. Saya paling sungkan nih kalau begini ini. Yang nasihatnya ngeden-ngeden gitu, tapi ini kebiasaan. Sudah terlatih begini. Jadi mana mungkin kalian suruh berwibawa, nol, sar. Kalian tidak menunjukkan generasi penerus. Generasinya atas bagian kalian mau maju bangsa ini ya lagi. Maaf kalau Habib itu memang keras, tapi dalam posisi untuk kalian. Maaf saja. Kalau sudah memulai tipenya begini ini ya Allah yahdina sudah. Saya teruskan tadi. Bangsa yang maju. Karena mencintai kepada tanah airnya. Kita sudah ketinggalan selalu. Kita terina bubuk dengan khilafiyah. Bangsa lain maju. Kita selalu tertinggal. Kapan kita bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Untung ada Habib Hasan. Ada para habaib kamamthali. Berapa seperti beliau-beliau ini untuk membina kalian. Menciptakan Nurul Mustafa, pengajian ini dan lain sebagainya. Mestinya kita terima kasih kepada beliau-beliau. Dan sampai Habib Umar sendiri. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jika kita bisa menghargai apa yang keluar, apa yang dihasilkan dan produk dari bumi pertiwi ataupun bangsa kita, kita menghargai benar, kita siap bertanding untuk menghadapi global ekonomi. Mana mungkin kita bisa menghadapi global ekonomi karena kita tidak mencintai produksi dalam negeri, kita tidak mencintai apa yang hasil dari bumi pertiwi. Ngelamun kalau untuk bisa berhadapan, tertinggal selamanya.
Itu salah satu contoh. Tunjukkan buah 70 tahun kemerdekaan ini. Hasil kita ini tambah mencintai kepada republik ini atau tidak? Saya malu kepada Mau Sunan Ampel itu. Di tengah kampung makamnya masih bisa mempersatukan orang. Masih bisa mengajak membaca Al-Quran. Masih bisa mengajak berzikir dan lain sebagainya. Ke Maulana Syarif Hidayatullah, separuh non muslim, separuh punya muslim. Beliau 400 tahun yang lalu meninggal, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Malu mestinya. Yang sebelah sana menyannya dari lilin yang paling tinggi sampai yang kecil, dengan segala keyakinan dan kepercayaannya. Yang sebelah lain lagi. Illallah, la ilaha illallah. Yang satu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang keras lagi illallah, la ilaha illallah. Kelompok per kelompok, tidak ada yang ramai, tidak ada yang ribut. Saya kagum ya Syarif Hidayatullah, Anda meninggal 450 tahun kurang lebih masih bisa mempersatukan ummah. Malu rasanya. Habib Hussein luar batang, lingkungannya pedagang, ekonomi kerakyatan bisa membangun. Kita membangun apa? 300 tahun yang lalu Habib Hussein Al-Idrus meninggal, kurang lebihnya. Bisa membangun. Ini satu contoh. Betul sabda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai kekasihku kepada umatmu. Bila kalian mencintai aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperintah untuk mengucapkan fattabi'uni. Ikutilah aku. Siapa yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mengucapkan fattabi'uni? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Orang yang dipercaya. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul. Siapa yang diperintahkan oleh Allah taala untuk mengajak fattabi'uni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Sejauh mana kalian sama kita ini azizun alaihi ma'anitum, kepedulian kepada umat ini. Sadar kalau kita manusia, perilakunya ya perilaku manusia. Kalau perilakunya manusia, sadar selaku manusia pasti akan memanusiakan manusia. Sadar yen awake wong, yen dadi wong pasti arep nguwongake wong. Azizun alaihi ma'anitum. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Wa innaka la'alla khuluqin adim. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana saya dikatakan kategorikan orang yang mukmin? Dijawab oleh baginda Nabi SAW, idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, ahbabta rasulahu, selagi kamu mencintai utusannya. Wa taba'ta tariqatihi wa sunnatihi. Hadis yang di tengah ini istimewa, menjadi peringatan untuk kita semuanya. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Tapi oleh oknum-oknum manusia yang mau menghancurkan umat Islam khususnya, dan umat beragama pada umumnya, dan bangsa ini, memaknainya terbalik. Diambil manfaatnya. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Oh kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, jauhkan umat ini kecintaannya kepada nabinya. Baru umat ini baru bisa dipecah belah. Dan kadar bobot seseorang dalam mencintai tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Bila mana kita grogoti
kecintaannya kepada negerinya, kepada tanah airnya, untuk menghancurkan bangsanya itu sangat mudah sekali. Karena rakyat ini, bangsa ini sudah tidak percaya kepada para leluhurnya, para pendiri bangsa ini. Sudah dicadar atau tidak, kita sudah dijauhkan. Nah kalau sudah begitu, paling mudah dihancurkan. Apakah kita akan menjadi umat yang memalukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai kita akan menjadi umat akan menjauhkan diri dari ahli bait Rasulullah atau sahabat